Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi yang berjudul Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Mohon disimak baik-baik ya. Penjelasan dan latar belakang. Demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat kepada kepala negara. Jabatan kepala negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Masa demokrasi berlanjut sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai 1965. Latar belakang. 1. Ketidakstabilan politik pada masa parlementer. 2. Kegagalan konstituen dalam menyusun undang-undang baru. A. Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Untuk mengatasi masalah yang melatar belakangi demokrasi terpimpin ini, akhirnya muncullah gagasan untuk melaksanakan modal pemerintahan demokrasi terpimpin dan kembali ke Undang-Undang 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang isinya adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan pembubaran konstituen. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali dan tidak berlakunya Undang-Undang 1950. 3. Pembentuknya MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dengan berlakunya kembali Undang-Undang 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, berakhirlah masa parlementer dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Demikian, sistem kabinet parlementer ditinggalkan dan digantikan menjadi kabinet presidensial. B. Penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945. Pada perkembangan demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945, yaitu salah. 1. Presiden menunjuk dan mengangkat anggota MPRS. 2. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantikannya dengan DPR GR atau Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong. 3. Pengangkatan presiden seumur hidup. Benar. 1. Seharusnya anggota MPRS dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk dan dipilih oleh presiden. 2. Seharusnya presiden tidak dapat membubarkan DPR karena kedudukan presiden dan DPR setara. 3. Presiden seharusnya menjabat selama 5 tahun dalam satu periode melalui pemilu. C. Kekuatan politik nasional. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat antara 3 kekuatan politik, yaitu 1. Presiden Soekarno. 2. PKI atau Partai Komunis Indonesia. 3. TNI Angkatan Darat. D. Politik luar negeri. 1. Oldevo dan Nevo. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, artinya tidak memihak blok barat maupun blok timur. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia lebih condong ke blok timur. Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara komunis atau Nevo seperti Cina, Korea Utara, Kamboja, dan lain-lain. Yang kedua, politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno dengan anggapan bahwa Indonesia harus menjadi jalan penerang bagi negara baru merdeka atau negara sosialis. Untuk mewujudkannya, maka dibuatlah proyek raksasa seperti pembangunan Gelora Senayan dan Monas. Ketiga, Indonesia dalam gerakan non-blok.
Gerakan non-blok didirikan untuk menyikapi persaingan antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet pada awal tahun 1960-an yang bertujuan: pertama, menentang imperialisme dan kolonialisme; kedua, menyelesaikan sengketa secara damai; ketiga, mengusahakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara maju; yang terakhir, membantu perdamaian dunia dan berusaha meredakan ketegangan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang keempat ada konfrontasi dengan Malaysia. Latar belakang terjadinya konfrontasi dengan Malaysia adalah keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sarawak, dan Sabah dalam Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tentangan dari Indonesia karena Presiden Soekarno beranggapan bahwa pembentukan Federasi Malaysia merupakan proyek neokolonialisme Inggris yang dapat membahayakan revolusi Indonesia. Akhirnya, pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Kora atau yang biasa disebut dengan Dwi Komando Rakyat. Yang pertama, perhebat ketahanan revolusi Indonesia. Kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. Pada saat konfrontasi Indonesia-Malaysia berlangsung, Malaysia mengajukan diri menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan hal itu dikabulkan oleh PBB, hingga akhirnya Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Selanjutnya ada pembebasan Irian Barat. Sesuai isi konferensi meja bundar, Irian Barat seharusnya diserahkan oleh Belanda tepat setelah 1 tahun kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Namun, Belanda tak kunjung menyerahkannya pada Indonesia. Setelah melakukan berbagai upaya diplomasi, tapi ternyata tidak berhasil, akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh sikap keras melalui konfrontasi total terhadap Belanda. Puncaknya yaitu pada 19 Desember 1961, yaitu Presiden Soekarno mengeluarkan Trikora. Trikora adalah singkatan dari Tri Komando Rakyat yang berisi: pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial; yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia; yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan tanah air dan bangsa. Untuk melaksanakan Trikora pada 2 Januari 1962, dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Komando Mandala melakukan beberapa operasi infiltrasi di Irian Barat seperti Operasi Banteng di Fakfak, Operasi Serigala di Sorong, yang terakhir Operasi Naga di Merauke. Dan pada 15 Agustus 1962 ditandatangani Perjanjian New York yang berisi: pertama, kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962; yang kedua, Irian Barat akan berada di bawah perwakilan PBB hingga 1 Mei 1963 di bawah UNTEA; yang ketiga, pada 1 Mei 1963 Irian Barat diserahkan pada Indonesia; yang terakhir, pemerintah Indonesia wajib mengadakan pepera Irian Barat apakah bergabung dengan Indonesia atau berdiri sendiri. Berdasarkan hasil pepera tahun 1969, Irian Barat memilih bergabung dengan Indonesia. Yang selanjutnya ada Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia tahun 1965. Peristiwa Gerakan 30 September PKI terjadi pada malam tanggal 30 September tahun 1965. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Pada tanggal 1 Oktober 1965, pemimpin Gerakan 30 September Letnan Kolonel Untung mengumumkan melalui RRI Jakarta tentang gerakan yang telah dilakukannya. Dalam pengumuman, diumumkan tentang pembentukan Dewan Revolusi, pendemisioneran Kabinet Dwi Kora, dan pemberlakuan pangkat Letnan Kolonel sebagai pangkat tertinggi dalam TNI. Pengumuman ini membuat para masyarakat bingung.
Pada saat itu juga, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih pimpinan TNI Angkatan Darat dan segera menumpas Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Setelah tahu yang sebenarnya, Maijen Soeharto segera mengumumkannya melalui radio. 2. Pengembangan ekonomi. Pada masa demokrasi terpimpin juga, Presiden Soekarno memperikatkan sistem ekonomi terpimpin dengan tujuan langsung mengatur perekonomian. A. Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau disingkat Depernas. Dewan Perancangan Nasional atau Depernas dibentuk berdasarkan UU nomor 80 tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1958. Tugas Dewan ini adalah menyiapkan rancangan UU Pembangunan Nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dewan ini diketahui oleh Muhammad Yamin. Anggota pelantikan secara resmi dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 15 Agustus 1959. B. Evaluasi mata uang. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah melakukan pembekuan terhadap semua sistem di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan simpanan ini adalah untuk mengurangi kebanyakannya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan ekonomi negara. C. Ekonomi. Dekon merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokrasi dan bebas dari imperialisasi untuk mencapai kemajuan ekonomi. Mengingat tidak mudah untuk mendapatkan bantuan luar negeri, maka pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi berdiri di atas kaki sendiri. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. A. Kehidupan sosial di masa demokrasi terpimpin masih bercamuk dengan pesaing antara kekuatan politik yang ada. Ajaran Nasakom, Nasional Agama Komunis, yang diciptakan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI dan membuat kedudukannya Indonesia semakin kuat. Melalui Naskom, PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, pendidikan, dan seni budaya berada di bawah dominasi politiknya. B. Pendidikan pada masa demokrasi. Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjut tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan semuanya mengharapkan menjadi mahasiswa. Murid-murid ini adalah hasil pertama dari sistem pendidikan setelah kemerdekaan. Supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas-universitas yang sudah ada. Pada tahun 1962, sistem pendidikan SMP ditambah mapel ilmu administrasi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan SMA dibentuk penjurusan mulai kelas 2, jurusan dibagi menjadi kelas budaya, sosial, dan ilmu alam. C. Kebudayaan. Pada masa demokrasi terpimpin, bidang kesenian tidak luput dari upaya dominasi PKI. Para seniman dan kebudayawan yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu memproklamasikan manifesto
Kebudayaan Menikebu. Manifesto kebudayaan mendapat kecaman keras dari Lembaga Kesenian Rakyat atau LEKRA yang doko PKI. Presiden Soekarno ternyata menyepakati kecaman itu. Akibatnya tidak sampai satu tahun usianya, Manikebu dilarang pemerintah. Baik, sekian materi pembahasan dari kami kelompok 3. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh ajukan